Halo teman-teman semua, welcome back to this channel ya. So, di video kali ini kita akan mulai modul baru ya, yang berjudul Software Engineering. Nah, mungkin kalian juga bertanya, kayak channel ini kan namanya Software Engineering ya, kenapa ada modul khusus yang membahas itu gitu. Nah, ini modul khusus ini tujuannya adalah untuk memberitahu kalian software practices apa ya dalam membuat software secara keseluruhan ya. Jadi, software itu nggak hanya development teman-teman. Jadi ada banyak sekali komponen dalam pembuatan software. Terutama ada yang namanya requirement gathering, terus ada lagi maintenance, terus deployment-nya gimana, testing-nya gimana gitu ya. Jadi ada banyak sekali aspek, nggak hanya development. Kita mungkin sampai sekarang fokusnya ke development aja ya. Kita kan udah pernah belajar tentang OOP, software development, advanced software development ya kan. Terus ada lagi modul web development, sorry web teknologi gitu ya. Dan lain-lain lah macam-macam ya. Desain pattern juga itu semuanya berkaitan dengan development ya. Tapi sekarang di titik ini kita akan mencoba memperluas lagi em, apa ya proses dalam pembuatan software gitu ya. Jadi ini kan namanya software engineering ya, bukan software development gitu. Jadi software engineering itu ada banyak ya. Ini adalah kayak apa? Kayak lebih umum lah ya. Kalau ini kan ada development, ada testing dan lain sebagainya gitu. Dan di modul kali ini kita akan mulai belajar yang namanya enterprise architecture gitu. Jadi ini adalah arsitektur software di mana ada banyak sekali komponen yang saling berkaitan satu sama yang lain gitu ya. Nggak hanya single system gitu. Jadi ini nggak hanya komputer kita, satu mesin, terus sini satu code ya. Udah nggak seperti itu ya. Jadi nanti udah banyak mesin, terus even nanti ada banyak site ya, multi site dan seterusnya gitu ya. Nah, ini antar mesin, ini antar site. Nah, apa aja sih ya yang akan kita cover di modul kali ini? So, yang pertama, kita akan cover yang namanya SDLC ya, atau Software Development Life Cycle. Di video ini juga ya, kita juga akan belajar namanya proses model. Itu maksudnya apa? Terus setelah itu ya, setelah mempelajari SDLC dan proses model, kita akan mempelajari namanya project management. Ya, ini adalah ini sih gue mau bikin seperti ini adalah what-nya ya. Kayak SDLC apa yang cocok untuk project ini gitu. Ini adalah how-nya ya. Bagaimana cara membuat bagaimana cara apa namanya? Cara memanage dengan baik gitu. Cara memanage project dengan baik ya. Ini lebih bagus seperti ini sih. Nah, oke. Okay. Agile itu adalah gimana caranya kita development ya dengan cepat gitu ya. Relatif cepat. Jadi requirement-nya itu cepat gitu. Ya, terus berikutnya kita belajar sedikit tentang software license ya. Ini mungkin dianggap sebagai orang nggak penting ya, tapi menurut gua sih lumayan penting ya, meskipun nggak yang paling penting banget. Kenapa? Karena ini supaya tahu aja gitu. Misalkan beberapa license-nya tuh apa aja. Terus apakah kita boleh pakai ini, pakai itu, terus bagaimana pricing untuk setiap software ya. Kita belajar semua di situ. Kemudian berikutnya adalah environment. Nah, ini adalah em, apa ya? Lingkungan ya. Berarti biasanya itu ada beberapa environment teman-teman kalau kalian develop software gitu ya. Jadi misalkan pertama ada development nih, ya kan ada beberapa fase kan ya. Nanti di SDLC kita belajar fase-fasenya. Jadi misalkan ada development, terus ada testing ya kan. Terus ada lagi namanya production. Itu yang benar-benar di tes gitu ya. Bukan tes di tes yang benar-benar dipakai oleh customer kalian ya. Jadi ada environment-nya sendiri ya. Ada environment variabelnya kayak IP-nya berapa, ini IP database-nya berapa, ini IP database-nya berapa gitu ya. Ini kita akan belajar banyak dan kita akan coba praktek melalui project yang kita udah buat di web kemarin ya, yaitu kilogram gitu. Kita akan coba buat uh, project kilogram itu ya akan selalu long lasting di dalam apa namanya di dalam channel kita ya. Mulai modul web yaitu kan second half-nya ya dari keseluruhan modul kita. Jadi ya melalui project itu kita akan coba mendalami satu-satu ya. Prakteknya bisa langsung kelihatan. Terus berikutnya kita akan baca tentang software testing ya. Jadi testing ini ada banyak metodenya ya. Kita akan baca nanti namanya unit test ya. Ada lagi integration test, end-to-end test, terus ada lagi user acceptance test, ya terus penetration test dan banyak sekali gitu ya.
Ini sama, kita akan coba pakai project kita, kilogram. Terus di sini kita akan perkenalan dengan beberapa metrik dalam software, misalkan seperti bandwidth, ya, throughput, latency itu apa maksudnya gitu ya. Terus input output, read write, terus CPU, memori gitu. Terus gimana caranya untuk meningkatkan itu gitu ya. Gimana caranya untuk mengimprove metrik-metrik tersebut. Terus berikutnya ini berkaitan dengan software metrics ya. Gimana kita mentesting latensinya berapa gitu ya. Terus apakah misalkan software ini mampu untuk menghandle normal normal task ya, normal normal load, atau kita bisa testing nanti namanya stress load, di mana kita mencoba ada berapa sih loadnya sampai software ini down gitu ya. Ya itu namanya non functional test. Kenapa? Karena itu nggak terkait functionality ya. Sedangkan yang ini terkait functionality. Maksudnya apakah softwarenya udah berfungsi dengan baik ya di point of view-nya user ya atau customer. Sedangkan non functional itu lebih ke gimana caranya supaya nggak lemot gitu ya. Misalkan nih, biasanya website pemerintah ya atau aplikasi pemerintah itu kan oke lah ya secara software testing oke, mungkin sudah benar. Jadi misalkan upload dokumen, terus scan wajah, terus habis itu nunggu gitu oke gitu ya. Tapi biasanya ininya yang nggak diperhatikan ya. Mana maksudnya lemot banget ya, nunggu loading page-nya sampai 5 menit gitu. Nah, itu harusnya diperhatikan ya. Ini penting juga. Terus berikutnya kita belajar logging ya. Ini adalah gimana caranya kita melakukan logging dengan baik. Jadi logging itu seperti kita bikin aplikasi CLI ya. Cuman console log ya, ngeprint di konsol gitu. Nah, itu namanya logging. Nanti ada beberapa log level, kita akan belajar log level ya. Kita pakai apa aja gitu nanti. Terus monitoring, ini bagaimana caranya kita memonitor software ya. Nanti ada macam-macam ya, kita akan belajar APM, observability, dan sebagainya. Gitu. Ya, ini harusnya teori sih, ya monitoring harusnya teori. Nanti kita akan belajar praktek di modul distributed system ya. Jadi ini kita akan coba teori dulu ya. Ini teori untuk DevOps ya. Nah, kita akan belajar maksudnya apa arti dari DevOps. Ya, ini kan developer sama operations gitu. Dan digabungkan, dikawinkan itu. Maksudnya seperti apa? Ya, ini adalah teorinya dan ini adalah prakteknya nanti ya. Praktek dari DevOps kita akan belajar banyak di sini. Ya. And then kita akan belajar namanya monorepo. Nah, ini termasuk yang baru sih ya, yang lagi trending juga. Ini adalah source code management. Ya, salah satu bentuk dari source code management. Nah, kita akan belajar nanti ya. Soalnya ini masih belum jadi teman-teman ya untuk modulnya. Terus berikutnya software deployment ya. Jadi ini adalah yang proses seperti ini ya, proses dari testing ke production. Namanya deployment, strateginya apa aja ya? Nanti ada blueprint, ada canary, ada A/B testing dan lain sebagainya. Terus kita akan belajar juga beberapa contoh software arsitektur ya. Apa aja sih macam-macam dari arsitektur enterprise gitu. Ya ini terutama enterprise ya, enterprise software arsitektur ya. Oke. Maksudnya apa sih enterprise? Maksudnya itu kayak ada banyak sekali departemen dalam perusahaan itu dan saling berkomunikasi satu sama yang lain. Ya intinya seperti itulah enterprise ya. Kalau bukan enterprise itu artinya kalian menghandle semuanya gitu ya. Semua sistem kalian handle. Nah, itu belum termasuk enterprise sih, belum segede itu ya. Sampai harus dipisah-pisah. Terus kita akan belajar timnya tuh apa aja sih ya, tim dalam enterprise IT dan mungkin karir path juga ya. Karir path seorang software engineer. Ya, aku akan tambahin di sini. Oke. And then kita belajar namanya IT Infrastructure Library. Ini adalah biasanya harusnya sih ini certification ya. Tapi menurut gue ini banyak sekali materi-materi yang oke gitu. Yang patut kita praktekkan, kita akan coba lihat maksudnya apa ya. Jadi ini ya, ini adalah full teori ya harusnya. Ini teori. And then disaster recovery, ya gimana caranya kalau misalkan ada sebuah masalah, kita bisa membalikkan itu dengan cepat. Ya, bisa membalikkan dengan cepat. Nanti ada namanya matrix namanya mean time to repair ya, MTTR.
ini harus kurang dari berapa menit. Nah, itu adalah metrik dari disaster recovery seperti apa. So, begitu aja teman-teman ya untuk konten dari keseluruhan modul kali ini. Kita akan masuk yang pertama, yaitu SDLC. Ya. So, SDLC itu apa sih? SDLC itu adalah Software Development Lifecycle. Nah, ini itu langsung aja lah ya ke definisinya, karena susah kalau misalkan nggak baca itu. Adalah proses yang detail ya, yang menggambarkan atau memberitahu struktur dari stage atau dari tahap-tahap yang diperlukan dalam membuat software. Dari inception ke retirement ya, dari yang paling awal sampai ke retirement ya, sampai pensiun gitu ya. Maksudnya sampai softwarenya mungkin udah nggak dipakai gitu. Jadi ini ada banyak sekali proses-prosesnya, tahap-tahapnya ya. Jadi tahapnya ada seperti ini ya, kurang lebih secara garis besar. Pertama ada planning nih. Ya, jadi gimana caranya bagaimana kita merancang software supaya nanti nggak perlu bingung gitu saat development ya. Terus berikutnya ada analisis, gimana maksudnya caranya untuk menganalisis apa aja yang penting, apa aja yang dahulukan, seperti itu mungkin ya. Terus desain, ini desain tuh lebih ke mungkin desain UML ya. Jadi planning analisis ini lebih ke requirement gathering biasanya. Jadi gimana caranya kita untuk mengambil beberapa requirement ya dari sisi point of view dari user atau customer. Ya ini udah UML bentuknya, terus development. Ini ya harusnya sesuai dengan UML ya. Mungkin kalau ada perbedaan dikit it's okay, tapi kurang lebih sama dengan UML ya. Kemudian testing itu salah satunya dari development gitu. Jadi development kan dia membuat software sampai jadi gitu ya. Terus harus dites dulu sebelum masuk ke production ya, sebelum digunakan oleh customer langsung. Ya kenapa? Karena ya takutnya gimana ya, kalau usernya langsung pakai ya tanpa di testing, ya kalau ada masalah-masalah, nama baik yang terancam ya, nama baik programmer ya terancam gitu. Kemudian deployment, ini gimana caranya supaya kita membuat software kita live ya, live diakses oleh customer. Kemudian maintenance, itu adalah gimana caranya software itu kita maintain, kalau misalnya ada masalah kita bisa mengembalikan itu dengan cepat ya, Kemudian ya SDLC itu adalah memfokus ke apanya gitu ya. Dan ada lagi namanya proses model. Jadi proses model itu metodologinya atau frameworknya yang digunakan untuk mengorganisir development proses di dalam SDLC. Ya, contohnya apa? Contohnya garis besarnya ada waterfall sama agile ya. Ini garis besarnya. Ada lagi nanti namanya iteratif ya, incremental, terus V model, spiral dan lain sebagainya. Nah, dan ini ya proses model tuh focusing on how ya, bagaimana. Sorry, ini salah ya. Proses model focusing on how. Bagaimana software ini dibuat gitu ya. Bagaimana prosesnya. Kalau ini adalah apa aja sih fase-fasenya gitu ya. Apa aja. Ini lebih mendalami tentang satu-satu ini. Oke. So, kita akan masuk ke, jadi kalian paham ya maksudnya perbedaan SDLC sama proses model. Kita akan masuk ke historical dulu nih. Software development itu gimana cara membuatnya gitu ya. Software metodologi. Yang pertama paling tua adalah code and fix ya. Jadi kita code ya, terus langsung deploy, terus kalau ada kesalahan langsung dibenerin, terus di deploy lagi gitu ya. Yang pertama adalah itu. Terus kedua adalah waterfall model ya. Ini kayak nggak ada struktur ya. Ini maksudnya kayak freestyle aja gitu, nggak ada strukturnya, nggak ada metodologinya. Nah, sedangkan waterfall itu metodologi yang turun gitu ya, kayak waterfall, kayak air terjun gitu. Jadi setelah projectnya dibawa, dia nggak bisa naik ke atas lagi. Ya, setelah projectnya misalkan udah di testing, dia nggak bisa di develop lagi gitu. Ya, ya mungkin kalau development ke testing oke lah. Mungkin kalau lebih ke ini sih, kalau requirement ke development gitu. Jadi setelah requirement jadi, development atau setelah desainnya jadi, setelah development, ya kita nggak bisa balik lagi gitu ya. Kalau balik lagi ya harus dari awal lagi di sini gitu. Kemudian dan namanya iteratif dan incremental development. Nah, ini adalah pionir ya, atau
cikal bakal dari yang namanya agile ini ya. Jadi ini gimana caranya? Ini kayak antitesis dari waterfall sebenarnya. Dia nggak suka sama waterfall sih. Jadi ini adalah metodologi yang tidak waterfall banget gitu ya. Softwarenya itu dibuat secara bertahap ya, diulang-ulang gitu, tidak seperti ini. Jadi ini tuh dia bisa naik ya. Waterfall nggak bisa. Terus V-model itu adalah extension dari waterfall ya. Kita akan baca nanti ya. Terus spiral model itu kinda di tengah-tengah sebenarnya ya, antara waterfall dan bukan ya. Tapi lebih ke waterfall sih sebenarnya spiral model ini. Kemudian ada namanya rapid app development. Ini gimana software kita itu harus cepat ya, harus cepat mungkin ya. Jadi ini sih sebenarnya sama kayak code and fix ya. Rapid app development ini lebih ke masalah gimana caranya kayak project kita tuh bahkan kayak seminggu harus jadi gitu ya. Ini namanya MVP atau minimum viable product. Jadi gimana caranya supaya ya pokoknya biar cepat kelar deh gitu ya, nggak usah pedulin non functional test, nggak usah pedulin apa, yang penting user bisa akses dulu itu, yang penting market itu udah ke testing dulu gitu, apakah kepancing atau enggak, apakah ke trigger atau enggak dengan ide bisnis seperti ini ya, intinya seperti itu ya RAD. Terus ada namanya Lean ya. Lean itu Agile development dulu ya. Ini adalah development di mana dia juga antitesis dari waterfall ya. Dimana ini development di mana requirement selalu berganti-ganti ya. Dia itu selalu menekankan kepada user gitu, kepada customer. Jadi harus sering berkomunikasi ya antar customer. Nanti ada beberapa contoh implementasinya ya. Ada XP, Scrum, feature driven development, terus ada lagi Kanban ya. Lean ini lebih ke ini sih ya, metodologi untuk di manufacturing ya. Ada lagi namanya nanti Six Sigma ya, kita belajar. Terus DevOps ini gue nggak akan detailin di sini ya. Ini akan gue detailin di video-video berikutnya ya. So ini adalah historical dan chronologicalnya. Jadi dari atas sampai ke bawah. Ya, yang paling baru ada DevOps ya. Oke. Ini adalah beberapa beberapa penjelasan ya dari beberapa project management metodologi itu seperti apa aja gitu ya. Dan ini ya biasanya ini sih nggak harus selalu tentang software ya. Project itu kan bisa banyak tuh, nggak hanya software aja. Bisa aja misalkan apa ya, misalkan mau beli suatu mesin terus mesinnya dipakai. Nah, itu kan nggak ada terkait software sama sekali ya. Jadi sebenarnya semuanya bisa gitu. Mungkin kecuali kayak ini ya, ini kan namanya sudah app gitu ya. Terus mungkin DevOps ini harus software sih. Terus XP ini juga harus software ya. Udah sih, mungkin itu yang harus software ya. Yang lain bisa pakai project apapun gitu. So, kita akan masuk ke yang pertama ya. Jadi ini gua akan coba detailin satu-satu ya. Mungkin kecuali beberapa kayak rapid app development ini gua nggak detailin. Ini gua nggak detailin ya, karena udah menjelaskan di slide ini. DevOps juga, karena itu nanti aja ya. So, yang pertama, ini adalah waterfall process model. Kita lihat gambarnya dulu ya, sebelum kita lihat yang sini, biar lebih enak lihatnya. Jadi ini kayak kayak waterfall atau kayak air terjun. Jadi dari atas ke bawah, dia nggak bisa naik lagi, ya cuma bisa turun. Jadi yang pertama ada namanya requirement gathering dan analysis. Ya, ini itu gimana kita untuk ngobrol ke user nih ya, ngobrol ke customer, mereka butuh apa sih gitu ya, secara fitur-fitur. Ya, dia butuh apa. Terus kita kasih poin-poin gitu, poin-poin penting ya, namanya user story. Nah, setelah kita kumpulkan, ya udah jangan ganti gitu ya. Dari user udah nggak boleh ganti lagi, kayak udah dicap gitu ya, dicap nggak boleh ganti gitu ya. Kemudian berikutnya sistem desain nih, ini gimana caranya supaya kita untuk desain arsitektur dulu biasanya, arsitektur, nanti database-nya gimana, terus planning software-nya gimana, mau pakai microservice atau enggak, terus mau testingnya gimana gitu ya. Setelah semua udah dicap nih, dicap nggak boleh balik lagi ke requirement gathering. Terus kalau selanjutnya nih, ini kebalik ya teman-teman ya, gambarnya kebalik. Harusnya development dulu ya, development baru implementation di sini. Jadi setelah development ya, dia udah nggak boleh balik lagi ke desain. Ya, jadi
Biasanya ini untuk biasanya sih dikerjakan oleh beberapa orang yang berbeda ya, supaya sungkan gitu untuk balik lagi gitu ya. Terus ini ke sini gitu. Nah, kemudian development itu harus sesuai sama sistem desainnya ya. Kemudian testing ya. Nah, mungkin kok testing pengecualian lah ya. Maksudnya nggak mungkin kalau misalkan setelah testing nggak boleh balik lagi ke development gitu. Ya, pasti harus bisa balik sih kalau testing ke development ya. Soalnya kan kalau misalkan ada gagal, masa balik lagi ke awal gitu? Kan harusnya development doang. Ya. Nah, setelah testing kita ke implementation di sini ya. Kita ke implementation. Ya harusnya sih habis testing setelah test pointnya apa ya namanya itu ya. Testing matrix atau testing apa gitu. Setelah testing kriteria ya, testing kriterianya udah selesai semua, baru aman untuk dilakukan implementation atau deployment ya, apapun lah ini istilahnya gitu. Nah, setelah itu baru ke maintenance ya. Nah, ini juga bisa balik sih ya. Kalau maintenance misalkan ada yang gagal, kita bisa deploy ulang ya. So, seperti ini kira-kira untuk waterfall model. Sangat sangat rigid ya, sangat kaku, nggak bisa balik, terus kayak lack of communication ya antar tim sebenarnya. Nah, jadi ini makanya ini adalah earliest dan yang straightforward approach ya. Follow a linear dan sequential design. Setiap phase harus selesai dulu, baru yang lain mulai gitu ya. Oh, jadi ini bukan masalah balik atau enggak ya. Maksudnya lebih ke tahap selanjutnya itu boleh dilakukan kalau yang sebelumnya udah selesai 100% gitu. Jadi kalau belum selesai 100% nggak boleh sambilan ya. Nah, kelebihannya apa? Contoh simple nih, simple ya. Terus terstruktur. Terus dokumentasi pasti oke lah ya, karena kan 100% selesai, dokumentasi pasti oke lah ya. Terus kontrolnya juga lebih gampang, jadi kita tahu, oh ini software lagi di fase apa gitu ya. Bisa langsung kelihatan. Beda halnya kalau nggak waterfall. Contoh misalkan sistem desain ya, kita udah misalkan mendesain satu kelas ya, kelas diagram. Nah, kita kan sebenarnya bisa tuh langsung nge-code ya, tapi kalau di waterfall nggak bisa. Nah, ini kan ada beberapa code, ini adalah desainnya ya. Misalkan ini udah selesai, sedangkan yang lain belum. Dan ini akan susah nge-tracknya ya. Kayak ini berapa persen jadi, terus ini berapa persen jadi, kan susah. Jadi lebih enak di satu fase aja gitu, sampai kelar baru yang lain ya. Tapi ya kelemahannya itu nggak bisa cepet. Karena kan bisa sebenarnya paralel ya, setelah ini selesai, baru ini lanjut code kan bisa gitu. Nah, ini adalah kelemahannya, nggak fleksibel, terus miskomunikasi pasti banyak lah ya, namanya juga manusia gitu. Testingnya juga lebih lambat ya. Soalnya kan kalau ini development ya, anggap aja ini sudah bisa langsung dites kan. Ya, bisa langsung dites. Nah, waterfall nggak bisa. Ini semuanya harus selesai dulu baru dites. Jadi testingnya lambat ya. Dan nggak cocok untuk kompleks project. Ya, untuk project yang kompleks yang banyak sekali komponen-komponennya, konektor-konektornya nggak cocok. Kenapa? Karena ya tadi, karena ini kok terlalu banyak, nggak akan bagus gitu ya. Cocoknya untuk software yang simple karena ininya ya jumlah ininya itu kecil. Ya, jadi lebih cepat untuk melakukan setiap fasenya. Ya. Kapan untuk menggunakan? Ketika requirement-nya udah jelas-jelas banget ya, nggak mungkin ganti. Terus projectnya simple dan projectnya harus stability ya, nggak boleh diganti-ganti. So itu untuk waterfall model ya. Ini adalah salah satu yang tertua juga nih. Nah, berikutnya ini ada antitesis ke waterfall. Maksudnya ya dia bukan yang kayak air terjun gitu ya. Nah, ini sebenarnya lumayan overlapping ya untuk definisinya, tapi yang iteratif itu maksudnya lebih ke softwarenya itu diulang-ulang ya. Untuk ini kan pertama planning nih, ya kan kayak 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 ini requirement gathering and analysis. Terus kita planning ya. Terus ya ini sama lah ya, initial planning sama requirement. Mungkin planning itu lebih kayak procurement-nya, lebih kayak kau mau project apa gitu ya. Nah, cuman itunya doang. Terus budgetnya apa, orangnya berapa gitu. Sedangkan requirement itu lebih ke tadi kayak wawancara ke user, dia itu butuh apa aja. Kemudian ini adalah sistem desainnya, analisis dan desain, UML-nya ya. Terus
ini kebalik lagi nih, harusnya ini development ya, sorry, ini development, ini baru implementation, ya. Ini adalah development, jadi habis itu develop, sorry sebentar. Oh, sorry, ini benar, ini maksudnya development ya, maksudnya development nih, supaya nggak salah arti, maksudnya development ya. Eraser, hapus dulu ini. Oke. Oke, setelah development, dia akan testing kan ya. Dia testing, evaluasi, terus balik lagi. Mungkin, oh ada yang ketinggalan nggak requirement-nya gitu. Atau ada yang mau di-refine nggak. Kalau ada, oke. Didesain lagi, di development lagi, sampai akhirnya selesai deployment. Ya. Nah, itu ada iteratif. Ini ada iteratif. Jadi diulang-ulang itu ya. Untuk fase-fasenya. Gradually refine the software melalui feedback dan evaluasi. Ya, jadi feedbacknya di area sini, evaluasinya di sini. Ya setelah testing kayak sesuai nggak sih sama kebutuhan user gitu ya. Ini mungkin lebih ke masalah unit testnya, di mana kita secara code itu udah oke, functionality oke. Ini kita lebih ke wawancara lagi ke user, apakah sudah oke atau belum. Nah, gitu ya. Nah, kalau incremental itu ya sebenarnya sama kayak iteratif, tapi itu lebih ke hasil end-nya ya, hasil software-nya gitu. Ini lebih ke software-nya itu kayak gimana, ini lebih ke prosesnya ya. Jadi incremental itu dia lebih ke software development-nya itu setiap iteratif ya, setiap iterasi dia itu selalu lebih baik ya, manageable segment atau increment untuk mendeliver software di yang step yang kecil, terus usable part dan memprovide value untuk setiap stepnya. Di step iteration itu kayak user itu kayak mendapatkan progress itu kayak oh oke, berarti ini lebih apa namanya lebih baik gitu secara user point of view ya. Tapi kalau misalkan di sini secara iteratif cuma refactoring, nah itu udah nggak ada perubahan di dalam ya user point of view gitu ya. Meskipun mungkin menguntungkan bagi developer untuk refactoring, untuk rewriting ya. Tapi untuk point of view user dia mungkin nggak ada nilai tambahnya gitu. Nah ini adalah basic idea dari agile development ya. Ini belum masuk agile. Kenapa? Karena agile itu lebih memfokuskan kepada kolaborasi antar tim ya. Di sini soalnya nggak ada tentang hal itu, nggak ada dimension. Ini cuman sistemnya software aja. Ya, ini nggak ada fokus ke orangnya sama sekali ya. Jadi menurut gua sih masih belum masuk ke agile development, meskipun agile development menerapkan incremental sama iterative approach ini. Ya. Kapan kita pakai? Ketika requirement-nya itu dynamic, sering berubah, project-nya kompleks, dan adanya user feedback ya. Kita bisa connect dengan user tuh dengan gampang. Misalkan di satu grup WA yang sama atau gimana gitu ya. Oke. Kemudian namanya V model. V model itu extension dari waterfall model. Ya, digunakan untuk mendemonstrasikan relationship antara setiap fase di development lifecycle dan setiap associated phase of testing ya. Jadi kalau ini doang nih ya. Nah, yang gua garis merah ya, itu adalah waterfall ya kan. Nah, tapi um, ini kita tambahin lagi namanya fase validasi ya. Ini fase verifikasi. Jadi kan kalau waterfall gini kan, setelah di sini ya, ini kan harus memverifikasi project sebelumnya apakah benar atau enggak. Ya, kalau nggak benar harus dibenerin dulu. Ya, ini namanya verifikasi ya. Sampai sini. Nah, ini baru namanya validasi ya. Nah, ketika modul desain, kita mau mendesain code-nya, kita harus ada siapin testing ya, kayak poin-poin apa yang harus dites supaya oke gitu, supaya benar. Ya, karena kalau apa halnya kalau nggak ada V ya. Pas di coding, siapa tahu nanti coding ini akan apa ya? Akan menyalahi yang di atas gitu. Mungkin ya, kan kita kan di atas sudah nggak ngecek gitu. Misalkan codingnya menyalahi modul desain gitu. Ya itu kan bisa banget. Jadi orang yang mendesain modul, dia nggak ngecek code-nya. Ya, dia nggak ngecek code-nya. Nah, oleh karena itu ada validation phase, dia ke atas lagi. Ya, dia benar-benar apa ya namanya kayak
first principle thinking gitu ya. Jadi yang paling atas ini harus benar-benar tervalidasi ya, apakah benar atau enggak dari sisi usernya. Nah, makanya di sini ada unit testing. Terus unit testing itu lebih ke satu code ya biasanya, satu code atau satu method, satu function. Terus ini lebih ke testing tentang gimana satu software berkomunikasi dengan software yang lain. Atau gimana API satu itu kayak nggak tidak break ya, atau tidak membuat software yang pakai API itu rusak gitu ya. Terus ini bagaimana satu software ya, satu sistem komunikasi dengan sistem lain. Ya, sampai paling atas sampai kita benar-benar wawancara ke user apakah ini oke atau enggak. Ya, ini validation phase di atas. Nah, ini bisa aja flow-nya itu ke bawah dan ke samping gitu ya. Back and forth gitu. Ya. Ada sekuensial sama paralelnya. Yang ke bawah ini sekuensial, yang ini adalah paralel. Dan ada verifikasi sama validasi, testingnya bisa early. Ya. Karena habis dari sini, ya, habis dari modul desain dia bisa ke bawah, dia juga bisa ke samping. Itu ya. Ini juga bisa ke bawah, bisa juga ke samping. Ya. Oke. Terus key komponennya, yang pertama ada unit testing, ya, testing semua sih ini komponen-komponennya ya. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman. Kok menjawab? Semoga menjelaskan ya. Kemudian spiral model, nah ini adalah software development yang sangat melihat resiko ya, risk driven, sangat melihat resikonya harus kecil banget. Ya. Ini yang mengkombinasikan antara iteratif sama waterfall model. Nah, kalau iteratif doang, dia itu resikonya sangat tinggi ya, karena apa namanya, dia itu kayak gak ada komitmen gitu loh ya. Karena kan mungkin kita jumawa aja, kita tahu kalau oh ini bisa diulang gitu ya. Jadinya kita malas-malesan itu, bukan malas-malesan sih. Mungkin kerjanya nggak maksimal karena kita tahu kalau ini udah bisa diulang. Gitu. Kalau waterfall mungkin resikonya juga lebih gede. Kenapa? Karena apalagi resiko waktu ya. Karena kalau waterfall salah, satu step salah, ya, dia harus balik lagi ke atas. Ya, itu lebih resiko ke waktu. Nah, ini sama sih sebenarnya sama iteratif sama incremental ya. Tapi lebih ke fasenya tuh lebih rigid aja, fasenya lebih 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 kaku gitu, nggak bisa balik juga sama kayak waterfall lah ya. Tapi bentuknya kayak lingkaran gitu ya. Ini beberapa step ya. Ada namanya plan ya. Jadi yang pertama mungkin plan dari sini. Terus kita menganalisis resikonya ya. Ini kayak analisis sama desainnya lah ya. Apakah kayak apakah project ini bisa menyenggol project yang lain, atau apakah benar-benar apa ya beneficial untuk user gitu. Terus baru di engineer ya, dibikin softwarenya melalui beberapa inilah ya, kalian udah paham dari slide gue sebelumnya. Kemudian dievaluasi, di testing ya. Nah, kemudian bisa bisa aja plan lagi ya, bisa aja enggak. Nah, kalau enggak ya berarti ke production nih. Ya, atau bisa aja testing lagi kalau misalnya ada perubahan dari user gitu. Ya, tapi ini lebih kaku ya sifatnya daripada iteratif sama incremental, karena once kita di sini ya kita nggak bisa balik lagi. That's why namanya spiral. Spiral kan beneran gini ya. Nah, jadi ini kan bentuknya lurus nih. Dari sini ya nggak bisa balik lagi. Kalau iteratif kan bentuknya cuma gini. Jadi kayak anggap aja bisa gitu ya. Kalau spiral kan apa ya, masih dalam satu benang yang sama gitu. Jadi nggak bisa balik. Ya analoginya gitu kira-kira ya. Use case-nya yang pertama untuk yang pasti high risk project ya. Yang ya mungkin terkait quality sama waktu gitu ya. Terus complex system development juga, sistem yang kritikal, yang high risk, evolving requirement dengan high uncertainty gitu ya. Requirement-nya bisa nggak tentu ya, tapi tetap quality-nya tetap dijaga. Oke. Okay? Nah, ini agile itu yang sekarang paling banyak digunakan ya. Kenapa? Karena mungkin udah eranya apa ya, software itu gampang bikinnya ya, mungkin nggak serigid dulu, nggak sekompleks dulu. Jadi dia lebih menekankan ke flexibility ya, kolaborasi ini yang penting ya, dan juga customer satisfaction ini juga penting.
Ini adalah membedakan iteratif sama incremental tadi, ya. Mungkin iteratif sama incremental dia cocoknya untuk yang poin ini doang nih. Fleksibel oke, tapi dia nggak menjawab tentang kolaborasi antar timnya gimana. Terus komunikasi antar usernya gimana, gitu ya. Oke, nah ini beberapa metodologi ya. Ini biasanya bisa dicampur-campur ya. Dan namanya Scrum. Jadi Scrum itu akan kita belajar di next video ya. Karena ini juga lumayan banyak digunakan ya saat ini. Jadi dia mendevelop project ke beberapa piece ya, beberapa fase ya, namanya adalah sprint. Biasanya antara 1 sampai 2 minggu ya. Eventnya adalah, maksudnya ini event tuh kayak upacaranya lah ya di dalam Scrum itu. Fase-fasenya ada sprint planning, gimana kita mau ngeset goal untuk 2 minggu ke depan tuh apa, terus daily Scrum itu kita bisa kayak update kita ngapain aja hari ini gitu, mau ngapain. Sprint review itu setiap fase kita kayak review kira-kira kayak ada um, apa namanya, apakah sesuai sama sprint planning atau enggak ya. Terus sprint retrospektif itu kok sprint, sorry ya. Sprint retrospektif itu lebih ke kita discuss nih kayak apa aja sih hambatan saat kita mau menjalankan sprint ini ya. Terus Kanban itu lebih ke visual board untuk merepresent workflow dan limit work in progress. Jadi itu kayak ada papan gini ya, semua orang bisa lihat ya. Jadi di sini tuh kayak backlog itu adalah beberapa komponen yang mau di develop ya, yang mau dibikin. Jadi bentuknya masih user story itu, masih kayak user mau apa gitu ya, nggak kurang jelas. Mungkin fiturnya udah dijelaskan tapi nggak jelas secara desainnya seperti apa itu. Terus doing itu ini nanti akan ditaruh di sini nih ya. Jadi apa aja yang lagi di develop. Terus review ini maksudnya atau tes lah ya. Ini maksudnya software apa yang lagi dites, terus ini done. Ini software apa yang udah selesai diimplementasikan gitu. Jadi kenapa ada seperti ini supaya semua orang bisa lihat, semua orang bisa tahu, oh ada orang lagi develop ini nih gitu ya. Kira-kira komponen apa aja yang kena ke project gua gitu. Jadi kita bisa langsung lihat gitu, nggak perlu tanya satu-satu orangnya. Kamu lagi kerjain ini ya gitu. Atau kamu lagi kerjain ini, lagi testing ini gitu ya. Semuanya bisa langsung lihat di dalam board yang sama. Terus ada lagi XP. Nah, ini sangat terkait sama software ya. XP itu adalah Extreme Programming. Ya, namanya udah menyeramkan ya, teman-teman ya. Ini adalah Extreme Programming atau XP. Ya, jadi itu adalah bentuk dari Agile juga, tapi ini lebih ke bagaimananya aja sih antar 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 satu atau dua orang. Yang pertama ada pair programming ya, itu lebih ke kita ngoding, tapi satu programmer di samping kita itu sambil lihat, sambil verify. Ya biar kalau ada defect itu bisa cepet kasih dapatnya gitu. Kayak misalnya kita ngoding A gitu ya, terus sama kita mungkin nanya, lo kenapa kok A gitu, kenapa nggak B? Ya, atau bisa langsung koreksi gitu. Jadi setelah testing kayak apa ya? Setelah tes itu udah pasti berhasil lah ya anggapannya gitu. Terus ada lagi namanya test driven development. Ini artinya kita kayak bikin tes skenario dulu sebelum kita development. Jadi development itu untuk memenuhi tes skenario kita gitu ya. Jadi nggak bikin development terus bikin tes skenario terus tes, nggak kayak gitu. Kita bikin skenario nya dulu, kita development, terus development itu dengan tujuan untuk memenuhi tes skenario tadi gitu ya. Terus continuous integration itu lebih ke gimana caranya supaya software kita tuh kalau ada perubahan tuh bisa disatuin dengan cepat ya, dengan efektif, terus refactoring supaya maintainable ya software kita. So ini sangat terkait sama software. Jadi kalau misalkan ada project lain yang tidak berkaitan dengan software, kayaknya nggak usah pakai stream programming ya. Namanya aja programming gitu. Oke, so FDD terakhir itu adalah dia membuild ya dan mendesain fitur secara iteratif. Kalau misalkan spiral model, terus iteratif dan incremental approach, dia itu nggak kasih tahu kayak setiap iteratif itu harus apa yang selesai. Kalau FDD itu setiap iteratif harus ada satu atau lebih fitur yang selesai. Ya, ya sebenarnya mirip-mirip sih, ya mirip-mirip. Tapi
Mungkin bisa digabung dengan Scrum ya. Jadi Scrum itu kan kayak eventnya apa aja, sedangkan FDD itu item-itemnya apa aja yang harus selesai gitu ya. So, beberapa contoh dari Kanban ya. Itu ada Trello, ada Jira ya. Trello itu contohnya seperti ini nih. Ya misalkan kita di sini misalkan backlog gitu ya. Backlog, terus ini lagi development, ini lagi testing, ini lagi ini done gitu ya. Nah, mungkin di sini misalkan fitur login ya atau fitur data apa analisis analisis traffic gitu ya. Terus ini mungkin lagi fitur login, terus testing mungkin lebih ke apa namanya? Misalkan lagi tes fitur add friend gitu ya. Terus dan ini misalkan fitur like. Nah, nanti kita bisa ubah-ubah nih. Misalkan development sudah selesai, kita drag ke sini, ini drag ke sini. Nah, gitu ya. Dan kita bisa invite orang nih di sini pakai share ini ya. Dan ini harusnya berbayar ya teman-teman. Untuk orangnya kayaknya nggak bisa terlalu banyak sih. Ya, terus Jira juga ada ya, ini punya Atlassian. Nah, ini juga bisa kita limit nih work in progress-nya. Jadi yang di sini on development atau on progress kita bisa limit supaya nggak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak di sini ya bottleneck sih ya. Takutnya nanti banyak udah kewalahan orang-orang tim kalian gitu. Nah, terus berikutnya lean. Lean itu lebih ke manufacturing ya konsepnya. Nah, prinsipnya adalah kita remove waste. Ya, waste itu kayak apa ya? Sesuatu yang kayaknya nggak guna gitu loh. Ya kadang kita mau bikin project itu sering kayak ada embel-embel sesuatu yang kelihatannya kelihatannya keren gitu, kelihatannya oke, tapi padahal di mata user itu nggak perlu gitu ya. Contoh misalkan, oh gue mau ada AI di sini ya, karena sekarang kan pada ngomongin AI. Oh gue mau AI di website gue gitu ya, padahal websitenya cuma landing page ya. Nah itu adalah namanya waste gitu ya. Nah dengan mengoptimize proses, step, dan mengeliminasi waste, hanya value yang ditambahkan ya di setiap fase production. Ya, mungkin AI nggak ada value-nya karena mungkin kelihatan keren doang secara teknikal, tapi secara point of view dari user kayak nggak penting. Gitu. Dan ini beberapa stepnya. Yang pertama sort, jadi remove semua item yang nggak diperlukan, ya hanya esensial yang penting-penting aja. Yang namanya juga lean gitu ya. Lean itu kan lebih kayak lean startup ya. Kalian kok udah pernah baca bukunya lean startup, itu dia tuh gimana caranya sebuah perusahaan dia tuh punya karyawan yang dikit banget, misalkan kayak cuman kurang dari 10 ya, tapi profitnya tuh gede banget ya. Impactnya tuh gede banget. Nah, gitu ya. Terus set in order. Nah, kita harus mengatur item-item yang udah di sort tadi. Ya, jadi mungkin lebih ke set prioritas kali ya di sini ya. Nah, kita melabel item supaya kita bisa cari atau mau put them away. Maksudnya mungkin apakah ini penting atau enggak labelnya ya. Mungkin sort tadi kan udah ya. Mungkin ini lebih ke tentang urgency atau enggak ya. Ini mungkin lebih ke penting penting atau enggaknya, ini lebih ke urgent atau enggaknya ya. Mungkin kalian udah pernah tahu yang namanya Eisenhower Matrix ya. Di sini kan ada yang namanya urgent ya, ini important, ini apa? Aduh, apa ya? Oh, ini urgent and important ya, urgent and important. Ini urgent ya, tapi tidak important ya. Tidak important. Terus ini important tapi tidak urgent. Ini mungkin tidak urgent dan tidak important ya. Nah, ini yang dieliminasi aja ya, yang di sort. So mungkin di tiga ini kita bisa atur-atur lah ya. Mungkin yang pertama yang diprioritaskan ini dulu, urgent important, terus urgent not important, terus important urgent ya. Terus shine itu keep everything in the correct place.
Nah, ini meja kita lah ya, meja kita bersihin supaya lean juga ya kelihatannya. Mungkin pakai Kanban juga supaya semua orang bisa lihat. Terus memperform proses yang standardized. Ya, nggak ada yang kayak freestyle gitu. Misalkan codingnya pakai snake case, ya sedangkan yang lain pakai camel case semua. Ya, itu contoh yang di software lah ya. Terus sustain itu melakukan habit untuk memaintain correct prosedur dan tetap disiplin. Ya, bagaimana caranya supaya tetap disiplin? Mungkin kalian tetap edukasi ya, kalian mungkin tetap kasih arahan gitu secara project kalian menjadi project manager. Terus Six Sigma itu adalah metodologi yang digunakan untuk mengurangi variasi ya. Variasi itu lebih ke defect sebenarnya. Misalkan ini juga di manufacturing sih. Misalkan kalian bikin kursi gitu ya, pabrik kursi. Gimana caranya kursi ini selalu konsisten gitu ya. Nggak ada yang kakinya mungkin defect kayak berat sebelah gitu dan lain sebagainya. Ya, gimana caranya kita bisa mereduce variation dengan memastikan kualitinya harus selalu dilakukan setiap saat ya. Dan ini adalah Six Sigma ya, 6 Sigma. Ini dari statistik ya. Dan biasanya itu berarti item atau proses yang memiliki kualitas sebanyak ini ya. Ya gue juga nggak tahu ini maksudnya gimana ya. Ya pokoknya kualitasnya bagus lah gitu. Maksudnya mungkin out of misalkan 1 juta barang ya yang defect cuman yang defect mungkin cuman 100% minus inilah ya. Dan ini ada beberapa key principle. Yang pertama fokus ke customer ya supaya mungkin apa ya requirement nggak diganti gitu ya. Variasinya nggak banyak. Terus identify dan mengerti bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik dan bagaimana ini terjadi gitu. Jadi kita harus tahu sampai sedetail-detail mungkin prosesnya gimana supaya produknya itu jadi. Nah, terus gimana caranya supaya proses kita flow-nya smooth gitu ya, nggak maksa. Ya, misalkan apa ya, maksa itu kayak mungkin ada waktu ya, mungkin ada constraint waktu, jadi kita maksa supaya cepat jadi gitu. Ya, gimana caranya supaya diautomasi supaya smooth gitu. Terus mengurangi waste, nah ini sama kayak Lean tadi ya, dan mengkonsentrasi ke value-nya. Nah ini kan ide ya, ide dari Six Sigma ya, gue nggak tahu ini maksudnya gimana ya. Ini kan idenya memang ya. Terus ini harus kolaborasi dengan tim juga supaya tetap keep updated ya, tetap sama. Terus harus sistematik ya. Ya kurang lebih apa ya, keywordnya ya sistematik, terus prosesnya harus dijaga baik-baik ya, intinya gitu deh ya. Nah ini gabungan dari Lean Six Sigma ya. Ini lebih gimana caranya kita supaya save money ya, save money masih efektif ya dengan manpower yang sedikit, dengan apa yang sedikit, jadi hasilnya bagus ya. Ini dari Lean ya, dari konsepnya Lean, terus mengimprove quality dan move through process quickly gitu. Terus ada juga The Make Framework ya, ini punyanya Six Sigma, jadi digabung gitu. Yang pertama ini step-stepnya kayaknya lebih bagus ya daripada yang ini ya. Ini soalnya lebih ke software sih. Ya ini pertama define ya. Kita mau measure apa ya? Project goal nih, kita mau oh ini kita nggak usah lihat dulu deh. Yang pertama ini define project goal. Goal kita mau apa sih gitu ya. Ini lebih ke visi jangka panjangnya. Terus measure itu lebih kita lihat existing system. Kalau ada ya. Kalau nggak ada ya berarti mungkin kompetitor gitu. Terus apa problem? Apa aja problemnya? Tapi kita harus punya data nih. Ini yang penting. Kita harus punya datanya. Terus kita ke analisis gitu. Setelah mungkin kita dapat angka-angkanya ya. Kita analisis dari angka-angka ini apa sih yang aneh gitu ya, isunya apa gitu. Terus kita mengimprove, ini mungkin lebih ke udah ke development ya. Kita cari uh, yang dianalisis ini ya, yang udah dianalisis kita coba development, kita coba improve atau coba deploy ya kalau misalkan belum ada existing system.
Terus yang berikutnya kontrol. Nah, ini setelah di development, kita harus melakukan dokumentasi, terus belajar dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini sih lebih ke waterfall ya. Jadi dari ini ke ini ke ini ke ini ke ini. Soalnya yang pertama, define itu kita harus menentukan apa yang mau di-measure, apa yang mau diukur. Nah, di tahap ukur kita harus tahu apa yang mau dianalisis ya. Terus kalau analisis kita mau mengimprove apa ya, kita mau kayak mendevelopment apa itu. Setelah di development apa aja yang harus kita kontrol ya. Ini sih ketiga ini sebenarnya gue jarang lihat ya, tapi di beberapa berbagai sumber sih ini selalu di state ya. Mungkin ya nggak tahu ya, gue secara pribadi sih belum pernah merasakan ya mengerjakan dengan Lean Six Sigma sama Lean Six Sigma ya. Gua sih pernah Agile pernah ya di kantor gua sekarang pakai Agile, jadi ada Scrum juga, kita juga pakai Kanban ya. Async programming untuk test driven development, gua juga pernah merasakan gitu. Kalau pair programming juga kadang merasakan sedikit sih. Jadi ini enak ya teman-teman ya pair programming. Kalau kalian belum pernah coba, kalian coba deh ya. Kalian sama programmer ada 2 orang, coba yang satu ngoding, satunya ngeliat gitu. Nah itu bisa kayak check and balances ya. Jujur quality-nya pasti bagus kalau kalian pakai pair programming ya. Itu adalah ide yang sangat bagus teman-teman ya. Ini FDD gue juga sudah pernah di skripsi gue dulu ya. Spiral model gue belum ya, jadi gue belum kasih tahu kasih insight-nya seperti apa. V model ya gue sih pernah di bagian testing ini ya. Menurut gue sih ini lumayan oke juga ya secara approach, karena apa ya, setiap step-step itu memang harus di testing gitu ya. Meskipun testing itu sebenarnya mungkin banyak orang yang undermine ya, karena mungkin ribet ya. Mereka mungkin egonya tinggi, gue merasa oh development oke, gue udah testing sendiri kok gitu, nggak usah orang lain yang testing lah, gue sendiri yang testing. Ya itu secara check and balances udah nggak benar ya, jadinya nanti kalau di production ya bakal banyak terjadi aneh-aneh tuh gitu biasanya ya. Oke, kemudian kalau iteratif incremental ya sama lah ya kayak Scrum tadi sebenarnya. Nah, waterfall ini gue sih suka sebenarnya teman-teman ya, waterfall ini. Entah kenapa, karena simple gitu ya. Mungkin untuk project-project yang kecil ya, mungkin kayak tugas kuliah itu pakai waterfall cocok lah ya. Kalau udah kompleks kayak microservice dan lain-lain udah jangan pakai waterfall ya. So itu teman-teman untuk video pertama kita ya. Kita udah tahu SDLC fase-fasenya apa aja ya, dari planning, dari user requirement ya, kita wawancara ke user, mereka perlu apa aja gitu. Terus kita juga melakukan development ya. Biasanya sih sebelum ngomong ke user kita kayak ini dulu ya, kita coba planning dulu, kita coba set goal dulu, goal jangka panjangnya apa, visinya gitu. Kemudian kita breakdown jadi kecil-kecil poin-poinnya. Di POV user itu dia mau apa aja fiturnya, terus kita melakukan ya desain tuh bisa sistem ya, gimana kita mana ya tadi, nah ini sistem gimana kita kalau ada sistem yang enterprise ya, sistem yang gede itu gimana satu perubahan itu nggak ngefek ke yang lain. Terus mungkin sistem juga bisa ke UML, ke yang hal yang kecil-kecil, even ke mungkin ke metodologi, ke function dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kita juga pakai TDD ya, test driven development ya. Kemudian setelah desainnya selesai, setelah UML-nya selesai, mungkin kita bisa melakukan development ya, coding. Ya setelah itu habis coding selesai, kita bisa melakukan testing. Testing juga ada banyak ya level-levelnya. Mau di bagian function, mau di bagian keseluruhan code, mau di bagian keseluruhan sistem, dan seterusnya. Ya, terus setelah itu kita ke deployment supaya orang-orang bisa langsung pakai, customer-nya, dan yang terakhir kita maintenance, yaitu SDLC. Ya. Terus proses model macam-macam ya, waterfall yang nggak bisa balik ke sebelumnya, atau yang sebelumnya harus selesai dulu.
Terus ini sama agile sama aja ya. Ini antitesis dari waterfall. Ini tambahan dari waterfall dengan tambahan testing. Ya, ini juga mirip-mirip lah ya, waterfall sama iteratif digabung ya untuk yang beresiko tinggi lah ya spiral model itu. Terus ada RAD untuk supaya cepat ya dalam hitungan hari. Terus Lean itu untuk yang terkait manufacturingnya, Lean Six Sigma ya. So itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Di next video kita akan mempelajari lebih lanjut tentang Agile ini, apa ya maksudnya Agile Manifesto. Terus lebih ke lihat Scrum itu gimana ya, role-role-nya apa aja dan fase-fase project itu gimana ya, how-nya gitu. Bagaimana dari kita dari awal sampai ke akhir, ya step-stepnya apa aja yang perlu dilalui ya sebagai project manager. Jadi di video kedua itu anggap aja kalian udah naik level lah ya. Jadi seorang project manager apa aja yang harus dilakukan. Ya, meskipun gua sendiri belum jadi seorang project manager tapi ya gua tahu teorinya lah ya. Oke, so itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi ya melalui link summary yang ada di description di bawah. Thank you teman-teman. See you di next video. Bye.